Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqala 'azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan, senantiasa menjadi batu loncatan untuk kita senantiasa bersyukur, beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, ibadah kita, rutinitas kita semua tidak lain dan tidak bukan bagaimana mencerminkan kecintaan kepada Allah dan juga bagaimana kita menghidupkan, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi tercinta di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah semua yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah. Allah mengingatkan bagaimana hakikat seorang manusia, hakikat penciptaan manusia. Allah ingatkan kita semua dalam firman-Nya. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Allah puji, Allah jadikan kita manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang senantiasa beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Allah Jalla wa Ala ingatkan kita juga, bahwasanya Allah ingatkan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ketika Allah muliakan kita, Allah istimewakan kita, tapi terkadang balasan kita ini tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan. Sehingga Allah ingatkan kita, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian umat manusia bisa kufur kepada Allah Jalla wa Ala? Kita bisa lupa kepada Allah, bisa mengingkari Allah Rabbul Izzah, bisa syirik menduakan Allah, tidak sesuai dengan ajaran Allah dalam ibadah perilaku kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum. Yang awalnya kita enggak pernah ada, kemudian kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum, kemudian kita dimatikan kembali. Summa yuhyikum, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dihidupkan dua kali, kemudian dimatikan dua kali. Matinya kita, awalnya kita enggak pernah ada, kemudian kita dihidupkan oleh Allah Jalla wa Ala.
Kemudian kita dimatikan kembali, kemudian dibangkitkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah ingatkan dalam firman-Nya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Bagaimana manusia diciptakan Allah enggak punya pengetahuan apapun, dan Allah yang mengajarkan, Allah yang memberikan semuanya. Allah berikan pendengaran, penglihatan, kemudian Allah berikan hati, supaya kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi alasan bagaimana manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk syukur seorang manusia bukan hanya saja dengan lisan, tapi bagaimana yang namanya syukur itu dimulai dari hati. Karena merasakan pemberian Allah yang luar biasa, merasakan bahwasanya dirinya lemah. Kita bisa bekerja, kita bisa mencapai target kita bisa menggapai apa yang kita inginkan, tidak lain dan tidak bukan itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari hati kita. Makanya lisan kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Akan tetapi tidak cukup sampai di situ. Ya, bagaimana harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, dalam beribadah, melakukan aktivitas rutinitas kita sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah ingatkan di dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan, kata Allah Jalla wa'ala, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dalam Persyarikatan Muhammadiyah kita diajarkan fungsi dan tujuan bagaimana manusia diciptakan. Yang pertama adalah al-ibadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, surah Az-Zariyat 56. Kemudian juga bagaimana manusia diciptakan sebagai al-khalifah, sebagai pemimpin. Yang dalam surah Al-Baqarah 30 Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikatnya Allah Jalla wa'ala, Allah akan menciptakan yang namanya khalifah, yaitu kita semua. Maka ketika itu malaikat mengatakan, kenapa tidak kami yang diciptakan sebagai khalifah? Jadi istilahnya kita berebut, ya, pengen dijadikan sebagai khalifah. Kenapa harus manusia yang suka menumpahkan darah, yang suka berbuat kerusakan, ya, yang suka merampas harta hak saudaranya, menyakiti, menzalimi dan sebagainya? Tapi bagaimana Allah muliakan kita, Allah pilih kita, Allah bela kita. Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih mengetahui. Apalagi julukan atau jabatan khalifah ini luar biasa. Makanya bagaimana para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat Abu Bakar Ibn Khattab, kemudian juga Umar, kemudian Utsman dan Ali, semuanya dijuluki sebagai Khalifatur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin. Dan setelah sahabat yang 4 tersebut, tidak ada yang dijuluki sebagai khalifah. Ada yang disebut dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya para orang-orang mukmin muslim. Artinya khalifah ini enggak sembarangan Allah menyematkan jabatan, kedudukan, pangkat sebagai khalifah ini, Allah enggak sembarangan. Ya, maka bagaimana ibadah kita harus senantiasa kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasulullah mengatakan qad taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima falan tadillu ba'daha abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan dua wasiat, dua pegangan, kata Rasul. Kalau kalian berpegang teguh terhadap dua wasiat ini, maka tidak akan pernah kalian tersesat dalam kehidupan di dunia. Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Bahkan juga Allah dalam firman-Nya surah An-Nisa 58 itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kalian. Kalau kita lihat redaksinya, Allah mengatakan atiullah wa atir rasul, kemudian wa ulil amri minkum. Ketika Allah menyebutkan kalimat ulil amri, itu tidak menggunakan kalimat ati'u. Tapi ketika Allah menyebutkan kalimat Allah dan Rasul, atiullah wa atiur rasul. Kenapa? Jumhur mufassirin, para ulama tafsir mengatakan karena yang namanya taat beribadah, kita hidup sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, itu mutlak, gak bisa ditawar-tawar lagi. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka harus ikut dengan aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang namanya ulil amri, manusia kadang salah, kadang lupa. Ya, maka di situ tidak menggunakan kalimat ati'u. Ketika memang benar, maka ikutin, laksanakan. Tapi ketika memang keliru, salah, maka tugas kita adalah menasihati. Ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, inilah ya bagaimana persyarikatan kita mengajarkan tentang ar-ruju ilal Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, makanya semua sudah dijelaskan dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya, apapun lini kehidupan kita, mau seni, mau kebudayaan, mau pendidikan, mau bisnis, ekonomi dan sebagainya, semua sudah digariskan, sudah dijelaskan, yang tentunya bersumber kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu ini pernah diutus untuk menjadi seorang pemimpin di Yaman ketika itu. Akan tetapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mengutus Mu'adz ibnu Jabal, beliau mengetes dulu. Ya, kalau bahasa kita sekarang ada ujian apa tuh? Fit and proper testnya. Ditanya dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, kaifa taqdi? Bagaimana wahai Mu'adz ketika nanti engkau menjadi seorang pemimpin, kamu menjadikan rakyatmu ya sebagai sesuatu yang memang kamu akan pimpin, maka apa yang kau menjadikan rujukan, yang akan dijadikan oleh dirimu rujukan dalam ketentuanmu, dalam kebijakanmu. Kemudian bagaimana Sayyidina Mu'adz mengatakan bahwasanya aqdi bi kitabillah, aku akan memutuskan sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam kitabullah, Al-Quran. Ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid, kalau tidak ada di dalam Al-Quran, apa yang menjadi rujukan? Kemudian beliau mengatakan aqdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahmu hai Rasul. Kemudian fa illam tajid, kalau tidak ada lagi
ya di dalam sunnahku, maka bagaimana engkau akan menetapkan suatu kebijakan, suatu hukum? Kemudian beliau mengatakan, ajtahidu birra'yi, aku akan menggunakan akalku, pikiranku yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bagaimana ya kita ini diciptakan bahwasanya semuanya adalah ibadah. Ya, jadi kalau kita artikan ibadah itu hanya ritual saja, ya itu tidak semestinya. Bagaimana yang menjadi ideologi Persyarikatan Muhammadiyah adalah surah Al-Ma'un. Artinya ibadah itu ada hubungan vertikal, kemudian ada hubungan horizontal. Ketika Allah mengingatkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ibadah itu bukan sebatas ibadah individual, walaupun memang kita tidak boleh taksir, ya tidak boleh lalai, ya tidak boleh lengah dalam ibadah individual. Tapi bagaimana individual ini kita kuatkan, kemudian juga ibadah sosial ini bisa kita kuatkan juga. Bagaimana ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kita dengan teologi Al-Ma'unnya. Jadi beliau ketika mengajarkan surah Al-Ma'un ini, ya, para murid-muridnya itu bingung, kok tidak pindah-pindah ini belajar surah Al-Ma'un. Ya, kok tidak pindah ke surat yang lain, ke ayat yang lain. Ya, beliau mengajarkan bahwasanya sebelum kita pindah ke ayat yang lain, ke surat yang lain, ini bagaimana bisa kita amalkan terlebih dahulu surah Al-Ma'un ini. Bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ya, bahwasanya bukan sebatas ya vertikal, tapi ada ibadah yang sifatnya horizontal. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Maka tadi bagaimana begitu banyak taksir kita, banyak kesalahan kita dalam beribadah, ya banyak kekeliruan kita dalam ibadah, atau banyak kelalaian kita dalam beribadah, sehingga Allah ingatkan kita semua. Ya, di surah Ar-Rahman apa Pak yang sering diulang ayatnya? Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi wahai. Jadi Allah sedang berbicara ini kepada dua makhluknya, karena kalimatnya adalah Rabbi kuma. Ya, Rabbi kuma, Tuhan. Ya, dua makhluk ini Rabbi kuma. Siapa dua makhluk tersebut yang sedang diajak bicara, yang sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa Pak? Tadi yang Allah ciptakan mereka untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbikuma tersebut ini menjadi menuju kepada jin dan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca surah Al-Baqarah 30 itu kan, kok bisa tadi malaikat bisa tahu bagaimana karakter manusia yang mau dijadikan sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa malaikat itu tahu bagaimana sifat manusia, padahal ketika itu manusia sudah diciptakan atau belum Pak? Belum diciptakan. Ya, ketika Allah mengatakan ya firman-Nya di surah Al-Baqarah 30 itu, manusia belum diciptakan. Tapi kenapa bisa tahu malaikat? Karena tadi ada makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hampir mirip dengan manusia. Makanya jin dan manusia ini suka disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dalam beberapa ayat sering Allah menyandingkan, yang menyebut kalimat jin dan manusia ini itu secara bersamaan di dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang berapa kali? 31 kali. Jumlah ayat surah Rahman 78 ayat. Ya, jadi istilahnya hampir setengah surah Ar-Rahman isinya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hampir setengah surah Ar-Rahman mengingatkan kita, karena Allah mengatakan wa qalilan min ibadiyasy syakur. Ya, sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kalau kita mau urut ke belakang, kita pernah diambil janji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 172, ketika kita semua berada di alam ruh atau di alam arwahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa saya tadi manusia yang tadinya enggak ada diciptakan karena kita memang melalui beberapa proses. Ada alam arwah, ada alam rahim, kemudian ada alam dunia, nanti masuk ke alam barzah, dan kemudian alam akhirat, yaumul hisab, yaumul jaza dan sebagainya. Ketika kita berada di alam arwahnya Allah Subhanahu wa taala, alam ruh, itu Allah jelaskan di surah Al-A'raf ayat 172. Allah bertanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum, maukah kalian berjanji bahwasanya aku adalah Tuhan kalian? Kemudian kita semua berjanji, kita mengucapkan janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi kepada Allah, qalu bala syahidna. Kita bersaksi semua adalah bahwasanya Allah adalah Tuhan kita semua. Ya, maka tadi bahwasanya dunia ini adalah darul amal, tempat kita berbekal, tempat kita beramal, yang tentunya amal ibadah kita ini ya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terakhir, jadi ketika ada manusia yang tidak mau beribadah, berarti dia bukan manusia lagi, karena hakikat manusia diciptakan untuk ibadah, untuk menyembah, untuk menyandang gelar khalifah tadi. Tapi ada manusia yang nggak mau beribadah, atau manusia yang ibadahnya asal-asalan. Ya, jangankan zaman kita, zaman Rasul saja sudah ada mereka yang ibadahnya asal-asalan. Ketika ada sahabat yang sholatnya semaunya, kemudian Rasul mengatakan sholli fa innaka lam tusalli, sholat lagi karena kamu tadi belum sholat. Disuruh ulang sholatnya karena ibadahnya, sholatnya nggak pakai tumakninah, asal-asalan, semaunya. Ya, kata Rasul, inna lakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Inna lakum ma'alim, bahwasanya kita semua ini punya aturan. Fantahu ila ma'alimikum, maka ikutilah aturan tersebut. Wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum, ada larangan-larangan juga, maka patuhilah, maka jauhilah ya dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada manusia yang tidak mau beribadah, maka Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat 179-nya. Ini lagi-lagi Allah sandingkan yang namanya jin dan manusia. Allah katakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kenapa? Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhan. Bahwasanya Allah mengatakan telah Allah ciptakan yang namanya jahannam. Wa laqad dzara'na li jahannam. Allah telah ciptakan yang namanya jahannam, neraka. Untuk siapa? Untuk tadi jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan penghuninya adalah jin dan manusia. Kenapa mereka?
lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak digunakan untuk merasakan kebesaran Allah. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat bagaimana kebesaran, ya, larangan-larangan Allah, ya, ketetapan-ketetapan Allah, diambil hikmahnya dan sebagainya. Kemudian punya telinga tapi tidak digunakan untuk merasakan atau tidak digunakan untuk mendengarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang-orang yang kufur itu Allah ibaratkan dalam Al-Qur'an, mereka tertutup hatinya, ya, mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa melihat. Summum bukmun umyu fahum la yarji'un. Ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini bagaikan binatang. Ya, jadi yang bilang binatang bukan saya, tapi Al-Qur'an. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih hina lagi daripada binatang. Ketika ada manusia tadi yang tidak mau beribadah, ya, tidak mengikuti aturan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, ya, segala aktivitas kita, segala ibadah yang kita lakukan bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya, ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti ini semua bisa menjadi timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabil haq fasabil khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.